Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wahtajaba 'anil absar. الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ولا يهتك الأستار العليم الذي لا يعزب عن علمه هوادث الضمائر وخفي الأسرار أحمده سبحانه وتعالى وهو الملك القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شاهدها صار من الأخيار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أيده الله بالمهاجرين والأنصار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما أظلم الليل وأضاء النهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون المعتكفون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita memuji Allah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya siang hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamunya, hadir di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Semoga niat kita yang ikhlas hanya karena Allah, setiap ayunan langkah kaki kita Allah perhitungkan dan semoga Allah balas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita termasuk yang mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi Agung, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jum'ah saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya dan khususnya kepada khatib yang dhaif. Marilah bersama-sama kita senantiasa dengan terus-menerus secara istiqomah berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, hendaknya kita berupaya untuk senantiasa menambah ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya tidak pernah mencoba untuk mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa insyaallah kalau kita mampu demikian, kelak akan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi, dari zaman wali sampai dengan zaman kita saat ini, di satu sisi banyak di antara hamba Allah yang senantiasa memelihara ketaatannya kepada Allah dengan rajin melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, beribadah, sholat berjamaah di masjid, rajin datang di majelis taklim, qiraatil Quran, zikir, sholawat, dan beramal soleh yang lainnya. Tetapi di sisi lain banyak di antara manusia yang masih lupa diri, mengumbar hawa nafsunya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak punya iman, tetapi banyak sekali faktor yang menyebabkan mereka itu masih terjerumus ke lubang dosa yang tidak ada ujungnya. Seakan-akan tidak ada harapan mereka akan keluar dari kubangan dosa itu. Hari ini khatib tidak akan menyampaikan tentang faktor-faktor penyebabnya, tetapi khatib akan menyampaikan tentang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Apa bentuknya? Yakni Allah mewajibkan kita untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dua kata ini dalam Al-Quran banyak Allah sandingkan. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hadirin rahimakumullah, dua kata yang mudah kita ucapkan tapi sebenarnya dan ternyata sulit sekali kita praktekkan. Kita awali dari yang pertama, amar ma'ruf, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk bersedekah dan beramal soleh. Jangankan untuk atau kepada orang lain, kepada diri kita sendiri kadang-kadang perintah yang timbul dari hati nurani kita itu ditentang oleh hawa nafsu kita. Apalagi ketika kita dalam kondisi yang tidak stabil emosinya, sedang dalam kondisi marah, dan dalam kondisi banyak masalah, apapun nasihat dari orang lain, bahkan nasihat dari diri kita sendiri, kita abaikan. Maka kita melihat banyak orang yang kadang-kadang rajin beribadah, tapi kadang-kadang bermalas-malasan. Kenapa demikian? Ketika mereka rajin ibadah, hawa nafsunya terkendalikan dan hati nurani dan akal sehatnya yang berbicara. Tetapi ketika mereka bermalas-malasan untuk beribadah, tentu hawa nafsunya sedang menguasai dirinya. Apalagi kepada orang lain kita menyuruh kebaikan. Kita tahu bahwa tidak semua orang suka dengan kebaikan. Kalau hati nuraninya suka dengan kebaikan, tetapi pengaruh-pengaruh yang lainnya menyebabkan hati nuraninya itu terkalahkan oleh hawa nafsu dan lingkungan dan bahkan masalah-masalah yang lainnya. Oleh karena itu hadirin, dalam menyampaikan amar ma'ruf ini diperlukan beberapa metode pendekatan yang harus tepat sasaran. Karena niat kita menyuruh kepada yang baik, tapi metode pendekatannya salah, maka pesan kita untuk menyuruh dan memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, pesan itu tidak akan sampai kepada orang yang kita tuju. Termasuk nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran perbuatan dosa.
Ketika metode pendekatannya tidak tepat, maka yang kita rasakan adalah cacian, cemoohan, dan hinaan dari orang lain. Walaupun di sisi Allah orang tersebut tetap mendapatkan pahala, tetapi hasil secara lahiriah belum bisa kita rasakan dan kita lihat. Oleh karena itu hadirin, kalau kita melihat di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau banyak dalam berdakwah itu, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, banyak memakai pendekatan akhlak. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena melihat agungnya akhlak Rasulullah. Seandainya waktu itu Rasul tidak berakhlak mulia dalam menyampaikan dakwahnya dengan cara frontal, tentu tidak ada, atau mungkin hanya sedikit orang-orang yang mau mendengar dakwahnya. Kemudian diikuti oleh para wali Allah yang terkenal di tanah Jawa ini. Para wali songo dalam menyebarkan agama, mengenalkan agama Islam kepada mereka yang waktu itu kebanyakan mereka adalah berkepercayaan animisme dan Hindu. Ketika para wali itu menyampaikan dakwahnya secara frontal, kita yakin mereka tidak akan bisa menerima. Dan para wali menyampaikan dakwah dengan memakai metode pendekatan budaya, metode pendekatan akhlak, dan metode pendekatan yang lainnya, sehingga walaupun mungkin lambat hasilnya, tapi bisa kita rasakan sampai saat ini. Nabi kita dalam berdakwah tidak memaksa orang untuk beriman hari itu juga. Ketika mereka tidak mau beriman, Nabi masih berharap barangkali anaknya belum mau mengikuti dakwahnya, barangkali cucunya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para wali di tanah air kita ini. Ketika mungkin ayahnya belum bisa mau menerima dakwahnya, maka anaknya diharapkan dengan pendekatan yang disampaikan dan dipakai oleh para wali itu, anak cucu mereka akan bisa menerima dakwah yang disampaikan oleh para wali, yang intinya adalah mengenalkan agama Islam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradihi. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, saat ini di negara kita sedang terjadi hal yang demikian. Sesuatu yang baik, tapi penyampaiannya mungkin ada yang kurang tepat, maka masyarakat kita di samping ada yang menerima, banyak yang justru menolak dan mencaci. Bagi penyampai risalah, bagi penyampai dakwah, tidak bermasalah di hadapan Allah, tetap ada pahala di sana. Tetapi hasilnya tentu akan lebih baik manakala ibarat orang mengambil ikan dalam kubangan air, ikan bisa diambil tanpa harus keruh airnya. Itulah dakwah yang mungkin tepat bagi orang-orang timur seperti negeri kita ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau mengambil ibrah, tentu kita akan merasakan bagaimana mengajak yang ma'ruf, mencegah yang tidak baik di dalam keluarga kita sendiri, kepada istri kita barangkali. Ketika kita menyampaikan pencegahan dari yang tidak baik dengan cara yang tidak bijaksana, walaupun itu baik, belum tentu istri kita mau menerima. Anak kita pun demikian. Oleh karena itu, kita ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila rabbika
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Allah bil hikmati, dengan kebijaksanaan, secara bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, mungkin yang lemah lembut, tidak menyinggung, tidak menyakiti orang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika terjadi diskusi, tentu diskusi dengan etika yang santun, sehingga insya Allah lawan bicara kita, orang yang menjadi objek kita, akan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam surah Ali Imran 110, Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia, khususnya umat Islam, yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, yang dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Allah a'lam bi muradihi. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah mengabarkan Nabi kita diberikan keistimewaan membawa 70.000 umat manusia terbaik yang langsung masuk surga tanpa dihisab amal-amalnya. Para sahabat justru menyampaikan pendapatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tambahan? Kemudian Allah mengabarkan kembali dan Rasul mengatakan, setiap 1.000 orang Allah berikan pengikut sebanyak 70.000 orang lagi. Sahabat Umar bin Khattab kembali menyampaikan pendapatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tambahan lagi? Maka Allah mengabarkan yang Rasul kemudian disampaikan, wahai Umar, setiap satu orang dari sekian puluh ribu orang itu berhak membawa serta 70.000 orang lagi yang berhak masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang beriman? Tentu banyak hal yang harus dipenuhi dalamnya. Jamaah rahimakumullah, perintah amar ma'ruf di samping Al-Quran yang memerintahkan, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi. Ketika engkau melihat sesuatu yang mungkar, yang tidak baik, maka rubahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati, tetapi kalau engkau tidak bisa merubahnya dengan kekuasaanmu karena tidak punya kekuasaan, fabilisani, rubahlah dengan nasihatmu. Wa illam yastati, dengan lisan, dengan nasihat tidak mempan juga, maka fabiqalbi, cukup dengan hatimu yang tidak setuju, tidak menyetujui sesuatu yang mungkar itu dilakukan. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah derajat iman yang paling lemah. Hadirin rahimakumullah, dengan keterangan di atas kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melatih diri kita untuk senantiasa bisa berbicara, bertutur kata yang tidak menyinggung orang lain, bertutur kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan, pesan itu mudah diterima dan diikuti oleh orang lain tersebut. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing setiap tutur kata kita, membimbing hati kita, membimbing setiap anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, sehingga apa yang menjadi tujuan kita beramar ma'ruf nahi mungkar tetap dalam koridor iman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita peroleh pahalanya. Amin. Allahumma amin.
Demikianlah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah singkat yang khutbah sampaikan pada siang hari ini, walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan khutbah yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر.